Kalau ke Ibu Ratu Galuh, aku tuh pengen ikut. Jadi aku tuh kesel banget kenapa Mami Furi nggak ngajak. Tapi kata Tobi izin dulu ke Caca, boleh nggak jika foto berdua sama Tobi di pohon sejodoh? Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Boneka Furi Harun. Dan kali ini Kak Furi ingin bercerita tentang Cika yang ngambek gara-gara kemarin gak diajakin jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Dan kali ini juga Cika minta ditemenin sama Tobi karena Tobi juga adalah salah satu anak yang sebenarnya pengen banget ikut ke Kebun Raya Bogor. Tetapi sebelum kalian mendengarkan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun, serta aktifkan notifikasinya supaya kalian setiap kali ada video baru dapat notif dari kita ya. Nah, untuk kalian juga yang memiliki banyak pertanyaan mengenai boneka, kalian bisa DM juga ke Instagram Boneka Furi Harun ya. Oke, jadi ceritanya gini nih teman-teman. Kak Furi ya sama manajer Bang Yogi dan juga Mas Brewok itu kita lari pagi ceritanya. Sambil olahraga kita juga mengunjungi makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam. Nah, untuk kalian yang belum tahu ya, belum tahu siapa itu Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, beliau ini merupakan istri kedua dari Prabu Siliwangi ya. Dan Prabu Siliwangi itu kan dikenal memiliki 150 istri. Salah satunya yang banyak dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Pajajaran, adalah Ibu Ratu Galuh Mangku Alam. Nah, Kak Furi itu sering tuh ke sana gitu ya, ke makamnya Ibu Ratu Galuh, sekedar bersilaturahmi, terus juga berdoa. Nah, terus juga di sana ada makam Mbah Jepra yang merupakan panglima perangnya Prabu Siliwangi. Lalu juga ada makam Mbah Baul yang merupakan senopati atau penasehat dari Prabu Siliwangi. Dan di luar lokasi makam, di atas ada makamnya Solendang Galuh Pakuan ya. Jadi Solendang Galuh Pakuan ini merupakan anak bungsu dari Ibu Ratu Galuh Mangku Alam beserta Prabu Siliwangi yang meninggal dunia saat usianya 17 tahun. Nah, untuk kalian nih orang-orang yang belum pernah datang ke sana, kalian bisa datang ya di Kebun Raya Bogor, ada makom keramat. Di situ juga ada kuncennya Bapak Abdurrahman, kalian bisa bersilaturahmi. Nah, terus kenapa Cika marah? Ya, jadi sebenarnya kata Cika, kalau Mami misalnya ke mall atau nonton atau apa, aku nggak diajak nggak apa-apa. Tapi kalau ke Ibu Ratu Galuh, aku tuh pengen ikut gitu. Karena aku juga seneng bersilaturahmi, aku juga pengen berdoa. Dan di sana juga ada sosok harimau besar katanya yang menjaga di sana dan juga baik hatinya gitu. Jadi Cika tuh pengen ngobrol, pengen ngucapin terima kasih gitu. Karena kadang harimau itu suka bantuin anak-anak kalau misalnya ada makhluk-makhluk yang sedikit iseng. Jadi Cika tuh cuman mau sowan gitu ya, silaturahmi. Jadi aku tuh kesel banget kenapa Mami Furi nggak ngajak gitu. Jadi sekarang masih marah nggak? Nggak, sekarang udah nggak marah, udah berseri-seri mukanya karena sudah disogok sama es krim. Ya teman-teman. Oke, lalu kalau Tobi sendiri kenapa Tobi marah juga? Nah, kalau Tobi sebenarnya dia itu pengen datang ke Jembatan Merah. Jadi si Tobi ini penasaran nih. Kan Mami Furi itu suka bawa-bawa mawar merah tuh buat hantu di Jembatan Merah, Noni Belanda. Nah, untuk kalian nih yang belum pernah tahu hantu Noni Belanda di Jembatan Merah itu siapa, kalian bisa baca artikel ya, banyak sekali yang menceritakan tentang sosok hantu Noni Belanda yang sering kali mengganggu di kawasan Jembatan Merah. Tetapi kalau Kak Furi secara pribadi tidak setuju dengan statement mengganggu, karena sebetulnya dia baik ya. Jadi misalnya Kak Furi datang ke sana sudah pasti bakalan bawain mawar merah gitu. Kenapa sih kok dikasih mawar merah gitu? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kalau kita memberikan kembang atau apa kepada
sosok-sosok yang ada di tempat-tempat tertentu atau menyalakan dupa itu bukan sebagai sarana untuk menyembah mereka, bukan. Karena Kak Furi tidak pernah minta apa-apa. Nah, si noni Belanda ini sebenarnya pada saat awal kita kenalan dulu, waktu penelusuran bersama tim dimensi lain, agak-agak judes. Jadi Kak Furi itu dulu nanya gini, konon katanya setiap pasangan yang foto di depan jembatan merah hubungannya pasti putus. Nah, kenapa? Jadi ini berawal dari tragedi ya di masa penjajahan Belanda dulu sekitar tahun 1800-an, di mana seorang noni Belanda yang jatuh cinta terhadap pribumi ditolak oleh keluarganya. Jadi keluarganya tuh nggak setuju kalau dia pacaran sama pria pribumi. Akhirnya si noni Belanda ini merasa depresi, putus asa, lalu dia menjatuhkan diri. Ya, jadi di bawah jembatan merah itu ada sungai Ciliwung dan dia menjatuhkan diri, lalu kepalanya juga terbelah ya dan mengeluarkan darah banyak. Di situ dia seperti punya dendam gitu. Jadi siapapun pasangan yang berfoto di depan jembatan merah ya tanpa meminta izin, maka hubungannya akan putus gitu. Jadi pada saat ditanyakan dia bilang tidak semua orang yang foto di sana akan putus, Furi. Orang-orang yang seringkali mendekatkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang meminta izin terlebih dahulu pada saat mau foto tidak akan putus. Jadi kalau mereka putus ya memang karena seharusnya dari Tuhan putus, bukan karena saya yang hantu di jembatan merah. Nah, begitu kata si noni Belanda ini. Jadi lama-lama Kak Furi yang merasa nih hantu mengganggu, akhirnya malah jadi kasihan gitu. Kasihan karena namanya dia selalu dikait-kaitkan dengan pasangan-pasangan yang pernah foto di sana lalu putus. Padahal sebenarnya tidak semuanya dia gangguin, tidak semuanya karena dia. Bisa aja memang mereka sudah nggak cocok lagi, karena memang misalnya mereka selingkuh, jadi ya mau nggak mau hubungannya berakhir, bukan karena saya. Nah, karena Kak Furi itu udah kenal sama dia, udah beberapa kali dateng gitu kan. Setiap saya datang ke makom Ratu Galuh Mangku Alam, dia selalu bilang nanti habis dari makam Ibu Ratu, kamu kesini ya gitu, kasih aku bunga mawar merah gitu. Aku merasa bahagia karena ada orang yang bersedia untuk datang ke sini lalu memberikan mawar dan mendoakan. Meskipun dia bilang dia tidak tahu apakah Tuhan bakalan mengampuni dosanya yang sudah bunuh diri atau tidak. Karena sampai sekarang pun dia belum menemukan jalan untuk kembali ke cahaya gitu. Jadi kalau Kak Furi juga secara pribadi namanya kita manusia ya, kita cuma bisa berupaya, berdoa ya, karena Kak Furi dikasih sedikit saja kelebihan untuk bisa berkomunikasi, akhirnya Kak Furi cuma bisa, saya doain ya, semoga kamu bisa pulang ke Tuhan. Meskipun dia bilang, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Ya jawaban itu nggak bisa Kak Furi jawab gitu, karena itu sepenuhnya adalah hak Tuhan. Jadi setiap kali ngasih bunga mawar merah, saya pasti akan mendoakan dia. Dan yang tadinya sosoknya mungkin buat Kak Furi kayak galak gitu, terus juga pendendam, ingin selalu memisahkan orang yang berpasangan. Nah setelah sekarang kenal, enggak, ternyata dia memang sosok yang sangat cantik ya. Saya selalu bilang, kamu kalau mau muncul yang cantik ya, karena saya orangnya penakut gitu. Jadi pernah waktu itu ya Cika ya, pernah satu waktu saya cuman datang ke makam Ratu Galuh, saya cuman bawain bunga untuk Ibu Ratu Galuh, terus dia datang, tapi cuman sampai di balkon aja. Dia kayak marah gitu, kayak sedih. Furi, kamu kok kayak gitu sih? Kamu datang ke kebun raya, tapi kamu nggak nyapa aku, kamu nggak mau kasih aku bunga gitu. Sudah sejak lama aku ada di sini, selalu dijadikan sebagai kambing hitam. Katanya kalau misalnya ada pasangan yang putus, selalu diceritakan yang negatif. Setiap ada kamu tuh aku bahagia, karena aku ngerasa bahwa masih ada manusia yang mau kasih aku bunga, mau doain aku gitu. Jadi dia tuh sedih. Terus sebelum Kak Furi jawab, dia udah pergi gitu. Kalau kata orang Sunda mah pundung gitulahnya. Akhirnya setelah dia marah seperti itu, setiap kali Kak Furi datang ke Ibu Ratu Galuh, pasti pulangnya akan mampir ke
Noni Belanda ini kayak gitu. Nah, jadi selain daripada jembatan merah, di situ juga ada pohon sejodoh, ya. Jadi kenapa Cika? Oh, pengen foto sama Tobi katanya. Tapi kata Tobi, izin dulu ke Caca, boleh nggak Cika foto berdua sama Tobi di pohon sejodoh? Sejodoh jadi temen ya, sejodoh jadi temen. Oh, kata Caca boleh, tapi barengan aja fotonya. Caca, Cika, Justin sama Tobi katanya, gimana Cika? Ya, setuju. Jadi berempat semuanya ya, biar adil ya. Jadi semuanya dibawa yang 4. Kalau yang lain mungkin kalau Mami Furi bisa bawa lebih bonekanya silahkan. Kalau enggak ya anak-anaknya aja ikut spiritnya aja. Kita berdoa bareng. Nah, tentang pohon sejodoh. Jadi pohon ini kan sudah berdiri ratusan tahun ya. Dan dia memang sejodoh gitu dua. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa siapapun pasangan yang berfoto di depan pohon tersebut, maka mereka akan berjodoh selamanya. Nah, itu merupakan mitos ya sebenarnya. Karena kembali lagi manusia itu berjodoh kan segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan. Tetapi karena mitos ini sendiri juga Kak Furi di situ juga ada foto sama Mas Brewok ya. Cuman sayangnya manajernya Kak Furi fotonya masih sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi ada foto manajer lagi megang kembang. Yang kembangnya juga kita belum tahu mau dikasihin ke siapa gitu. Jadi buat kalian ya mudah-mudahan dengan adanya foto manajer di depan pohon sejodoh artinya dia akhirnya bisa mendapatkan jodoh yang baik kayak gitu ya. Nah, tapi percaya atau enggak, banyak banget orang yang sangat menghindari spot jembatan merah, tetapi sangat ingin foto di pohon jodoh. Jadi itu memang balik lagi ke kepercayaan masing-masing orang ya teman-teman. Yang namanya mitos itu kan kadang berkembang, bisa benar, bisa juga enggak gitu. Nah, kalau menurut Cika nih ya, Cika pengen foto di jembatan merah enggak? Enggak katanya. Kenapa? Serem gitu, suka melotot. Itu noninya kadang baiknya cuman sama mami aja karena suka dikasih kembang. Kalau sama aku nggak terlalu baik-baik banget sih. Ya udah nanti mami kasih tahu biar nggak galak sama anak kecil ya. Ya, nah terus kalau Tobi pengen foto di jembatan merah? Pengen kalau Tobi, kenapa? Karena kata Tobi tempat di jembatan itu bagus katanya, dan jembatan itu mungkin sebentar lagi akan ambruk. Ya memang jembatan tersebut udah ditutup ya, jadi orang tidak boleh ada yang melintas. Karena gosipnya, ini gosip lagi nih, belum tahu nih kebenarannya benar apa enggak gitu. Karena Kak Furi cari beritanya juga belum ada. Pernah sekitaran tahun 2007 atau 2008-an ada orang yang bunuh diri juga di situ. Jadi terinspirasi ya, menjatuhkan diri, terinspirasi katanya dari cerita hantu noni Belanda, akhirnya dia melakukan hal yang sama. Tetapi ini juga Kak Furi baru dengar dari orang-orang, belum ada buktinya secara langsung. Jadi kemungkinan ditutup. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jembatan tersebut ditutup karena memang sudah tua. Jadi kalau ada orang yang melintas takutnya nanti ambruk dan akhirnya jatuh celaka, makanya ditutup gitu. Nah teman-teman, jadi kalau kalian misalnya lagi bingung nih pengen wisata kemana gitu, ke tempat yang baru gitu, kalian bisa, salah satu optionnya adalah mendatangi Kebun Raya Bogor. Selain di sana juga banyak sekali pohon-pohon ya yang ya udah usianya ratusan tahun ya. Di antaranya juga ada salah satu batu keramat. Dan konon batu ini pada saat akan dipindahkan dari Sungai Ciliwung ke atas ya oleh Bung Karno itu tidak bisa diangkut. Nah, setelah melakukan tumpengan dan juga izin ke makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, akhirnya batu yang dinamai batu Mbah Genggong yang ada isinya adalah Mbah yang wajahnya mirip dengan Semar ya, itu akhirnya bisa dipindahkan. Jadi ada beberapa orang juga yang kalau melewati batu tersebut membacakan Al-Fatihah dan mendoakan. Lalu ya last but not least nih, buat kalian yang ingin auranya selalu terlihat bagus gitu ya, cerah. Nah ada juga sumur karomah.
Jadi sumur ini sudah berusia ratusan tahun. Kak Furi juga mendapatkan informasinya dari Kuncen, Bapak Abdurrahman, yang merupakan keturunan dari Brawijaya kelima. Jadi bapaknya, kakeknya Pak Abdurrahman itu juga merupakan Kuncen penunggu di situs makam Ratu Galuh Mangku Alam. Nah, bahkan dulu kakeknya ini yang memprakarsai untuk doa dan tumpengan pada saat batu Mbah Genggong itu akan ditempatkan di atas gitu dari Sungai Ciliwung. Nah, balik lagi ke sumur Karomah, manfaatnya selain juga membuat aura kalian terlihat lebih muda ya, bikin awet muda, membersihkan aura-aura negatif, juga dipercaya siapapun yang berdoa dengan ikhlas lalu juga wudhu di sana maka akan mendapatkan karomah, akan mendapatkan rahmat gitu. Nah, itu juga balik lagi ke keyakinan masing-masing, karena meskipun musim paceklik, musim panas sekalipun ya, sumur ini tidak pernah kekurangan air. Jadi airnya stabil segitu aja. Nah, buat kalian bisa coba untuk datengin ke sumur Karomah juga. Kadang ada orang yang sampai bawa galon gitu, guys. Bukan cuma botol doang tuh, bawa galon mungkin dari luar kota untuk diisi air Karomah. Jadi kalau misalnya katanya nggak enak badan, panas-panas gitu, mereka suka mencampurkan dengan air mandi, ya. Nah, itu tadi wisata spiritual di Kebun Raya Bogor. Jadi kalau Kak Furi senangnya wisata ke Kebun Raya itu lebih ke situs-situs bersejarah yang berhubungan dengan Eyang Prabu Siliwangi gitu. Karena bagaimanapun juga kita selalu, Kak Furi selalu tertarik untuk mengulik sejarah terutama yang berhubungan dengan leluhur-leluhur gitu ya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan asalkan niatan kita ikhlas ya, kita bisa mendapatkan karomah. Dan yang pasti makam ini bukan untuk meminta-minta. Nih jangan salah, jadi kayak makam tuh bukan untuk minta-minta, bukan untuk minta kaya, bukan untuk minta kesuksesan, bukan. Tetapi untuk hanya berdoa, mendoakan mereka almarhum dan almarhumah, karena di dalam masa kehidupannya dulu mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa membangun Pajajaran, kayak gitu ya. Jadi iya deh, nanti Mami bakalan ajak Cika, Tobi ya, Caca, Justin, oh iya Ponpan juga, oh iya Demona Demonik. Oh kalau dibawa semuanya susah, dibawa semua ke Kebun Raya Bogor ya. Spiritnya aja yang diajak ya, kalau bonekanya mungkin ada perwakilan beberapa aja ya. Oke, udah gak marah lagi Tobi? Wah, kata Tobi gini, can I keep your promise? Katanya, bisakah aku percaya janjinya Mami untuk ngajak aku? Wah, itu pertanyaan yang lumayan berat nih, karena Mami ini rada-rada pelupa, bukan apa-apa. Ya jadi nanti tugasnya Bapak manajer atau Ibu admin ya untuk ngingetin kalau ke Kebun Raya harus bawa 4 krucil ini, karena kalau enggak udah pasti ngamuk. Ya, bawa Cika, Caca, Tobi dan juga Justin. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang sedikit perjalanan ke Kebun Raya karena Cikanya ngambek. Akhirnya Mami Furi share ceritanya sama kalian. Jadi hargai leluhur, hargai perbedaan ya. Dan buat kalian juga, kalau kalian tidak percaya dengan spirit dolls, yaitu adalah hak kalian. Kalau kalian percaya terhadap spirit dolls pun, mereka ini hanyalah anak asuh yang dibimbing, diasuh dan didoakan. Sudah itu aja ya, jadi bukan dipelihara untuk mendapatkan sesuatu, karena rezeki jodoh datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ya, dan kita akan ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun selanjutnya. See you, bye bye.